Selamat siang teman-teman Kicau Mania se-Nusantara, jumpa lagi di channel CB Temanggung, channel yang mengupas tuntas seputar kicau mania dan penangkaran burung. Lagi-lagi menjawab beberapa teman, dan ini merupakan proses pertama dalam ternak murai batu yang sangat penting. Meskipun sudah saya buatkan beberapa videonya, tetapi pertanyaan ini tetap muncul ya. Artinya permasalahan ini memang penting, dan tidak semua teman-teman pemula itu paham dengan cara-cara ini. Tuh, apa itu? Yaitu tentang penjodohan murai batu. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita menjodohkan murai batu? Yang pertama adalah tentunya indukan ya. Indukan yang akan kita jodohkan adalah indukan yang sudah cukup umur. Umur berapakah murai batu siap dijodohkan? Untuk betina minimal umur 8 bulan, dan untuk pejantan minimal umur 1 tahun. Kenapa kok ada minimalnya? Meskipun di bawah umur tersebut bisa berhasil, tetapi alangkah baiknya minimal segitu, karena kita akan melihat nanti kualitas anakannya. Kalau terlalu muda nanti kurang begitu bagus kualitas anakannya. Yang pertama indukan ya, umur indukan. Yang kedua, cara penjodohannya bagaimana? Kalau di tempat saya adalah penjodohan sistem yang betinanya dilepas dulu di kandang produksi, yang jantannya di kandang gantung seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini juga. Terus fasilitas apa yang disediakan di dalam kandang tersebut, yaitu ini ya teman-teman, ada tangkringan yang mengarah keluar. Nanti ketika mereka sudah cukup akur, si betinanya akan tidur di tangkringan ini, dan si jantannya akan mendekat ke sini. Kira-kira umur 1 minggu ketika sudah tidur bareng, kita lepaskan. Contohnya ini sudah kita lepaskan. Dan hal yang paling penting, kita kan nggak mungkin mantau 24 jam ya. Lah ini kita sediakan tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu di bawah untuk si betina ngumpet kalau dikejar-kejar jantan. Tuh, lihat, ini masih kejar-kejaran kayak gini, masih kejar-kejaran. Nggak apa-apa, kita biarkan aja penyesuaian yang di jantan. Malah sih justru yang betinanya yang sudah birahi ini, sudah angkut carang, jantannya masih belum mau ya. Itu kejar-kejaran nggak masalah, selama tidak membahayakan, artinya tidak saling membunuh ya. Nah, ini tadi kita bikin tempat persembunyian. Ini pun yang sudah kita lepas 1 minggu, karena khawatir ada pembantaian, kan kita nggak bisa mantau 24 jam, tetap kita bikin persembunyian itu ya dari kardus, biar ada tempat untuk sembunyi si betina. Ini sangat penting ini, karena banyak kejadian ketika kita kerja ditinggal kandangnya, si betina nggak ada tempat persembunyian, dan mati dibantai pejantan. Itu ya teman-teman. Itu ya, setelah kita tadi awal penjodohan kira-kira 1 minggu dan sudah akur, kita coba lepas. Dan ketika meskipun sudah dilepas kelihatan berjodoh, tetap kita kasih persembunyian ya, dan tetap kita pantau. Kalau biasanya kalau belum dua-duanya belum birahi itu tetap akan saling kejar-kejaran.
biarkan saja, jangan dipisah selama si betinanya itu nggak nabrak. Kalau dikejar nggak nabrak, tapi cuma pindah tempat aja, pindah tempat, pindah tangkringan, itu nggak masalah. Artinya si betina lebih menguasai kandangnya itu ya. Tapi ketika si betina sudah ketakutan banget, nabrak-nabrak ruji, sana kemari lari, itu sebaiknya dipisah dulu. Dipisah dulu, bisa gantian. Yang betinanya di kandang kotak, yang jantannya itu yang di kandang produksi. Gantian, kira-kira 1 minggu kita lihat perkembangannya, nanti coba lepas lagi, gitu ya teman-teman. Terus muncul pertanyaan lagi, sudah digabung, sudah akur, sudah tidak kejar-kejaran, tetapi tidak kunjung kawin dan tidak kunjung bertelur. Solusinya apa? Solusinya karena mungkin itu dua-duanya belum birahi ya, kita naikkan porsi extra foodingnya. Kalau di sini ini cerita pengalaman di sini ya. Kalau di sini kan makanan hariannya itu jangkrik tanpa pur, jangkrik aja, jangkrik utuh ya. Karena ada yang bertanya, jangkriknya dipotele enggak, dibuang enggak kakinya? Jangkrik utuh sebanyak itu, sebanyak ini kalau dibuang kakinya kan nggak ada waktunya. Dan si burungnya itu pinter ya, pinter, jangkriknya nggak langsung dimakan, dimatikan dulu, kadang kakinya dibuang baru dimakan, gitu ya, jangkrik utuh. Nah itu apa namanya tadi, pakan utamanya itu kan jangkrik. Nah yang ditingkatkan extra fooding selain itu bisa jadi ulat kandang, ulat hongkong, ataupun koto, itu ya. Kalau itu belum berhasil juga, nah kita kasih suplemen untuk breeding. Suplemen breeding itu bisa kita cari di toko-toko pakan, ataupun kita cari di Shopee pun banyak ya, di toko marketplace banyak. Tuh biasanya saya begitu, kalau tidak kunjung berkawin dan bertelur, naikkan extra foodingnya, terus ditambah multivitamin breeding untuk breeding ya. Banyak merek, bisa searching di Google, itu banyak itu. Terus lanjut setelah itu ada yang berhasil, terus bertelur, mengerami setelah 14 hari, lebih dari 14 hari ternyata tidak menetas. Setelah di senter, diteropong, ternyata bening. Nah, masalahnya apa lagi? Nah, itu berarti tidak terjadi perkawinan. Kalau tidak terjadi perkawinan, berarti si jantannya nggak birahi. Nah, kita lihat nggak birahinya karena porsi extra foodingnya kurang, ataupun si jantannya ngelemak. Kita cek aja, dipegang di dadanya dan perutnya, dilihat. Kalau ngelemak ya terpaksa. Kalau nggak diet di dalam kandang itu, kita ambil, kita kita pelihara, kita rawat dulu di luar kandang produksi, biar porsi jemurnya lebih banyak. Sama betinanya nggak masalah, ditempel terus, karena kalau dipisah nanti kita proses penjodohan dari awal ya, susah lagi nanti, malah dari awal butuh waktu juga. Itu ya, setelah digabung, bertelur, angkrem, mengerami, tidak netes, ternyata itu tadi solusinya. Kita cek jantan betinanya ngelemak atau enggak, terutama si jantannya ya, karena ya betinanya kan udah bertelur ya, tidak terjadi perkawinan itu. Nah contoh ini nih, ini masih kejar-kejaran nih, masih kejar-kejaran, tetapi betinanya itu nggak nabrak, sampai nabrak nggak masalah, ini masih bisa menghindar ya, biarkan aja. Tapi kita kasih tempat perlindungan ya, kayak gitu tuh, bisa kardus bekas ataupun kandang bekas gitu ya.
Nih yang sebelahnya juga nih, yang sebelah sini sudah diambil itu sekatnya bawah itu, tapi si jantannya belum mau keluar, tetap kita pantau terus. Lanjut yang ini, nih itu malah masuk berdua tuh. Nah ini nggak masalah nih, itu jantannya tuh lagi ngerayu tuh, nggak apa-apa nih, dilanjut aja. Tapi itu tetap di bawah dikasih tempat bersembunyi ya, berlindung buat si jantan, si betina tuh. Itu malah masuk kandang bersama, itu kan bawahnya dasarnya diambil ya. Udah biarin yang sebelah belum keluar. Kalau yang ini masih kejar-kejaran nih. Mana betinanya? Oh betinanya di atas, nggak masalah tuh, nggak masalah ya. Itu tadi ya teman-teman penjodohan. Poin yang terakhir tentang penjodohan itu, ketika semuanya sudah dilakukan dan tidak kunjung berhasil menghasilkan anakan ya, itu kuncinya satu, konsisten dan sabar. Nggak usah terlalu ditarget bulan ini harus menghasilkan, nggak begitu. Kita sabar aja, kita pelihara dengan konsisten itu burung-burung kita itu ya. Nanti juga kalau gizinya terpenuhi, kesehatannya bagus, itu pasti akan berkembang biak, ya teman-teman. Asal didukung dengan kandang yang ya minimalis, tetapi syarat-syarat kandang idealnya masuk. Syarat kandang ideal itu apa? Yang pertama nyaman, sirkulasi udara ada, cukup ya, tidak pengap, udara masuk, sirkulasi itu udara masuk keluar lancar. Yang ketiga sinar matahari itu wajib masuk tuh, kayak gitu tuh wajib masuk. Jadi burung itu kalau pagi berjemur kayak gitu ya, itu wajib sinar matahari masuk, itu wajib. Sirkulasi udara itu lancar nih. Ini tetap terbuka tetapi kita pasang ram ya, biar udara masuk keluar itu lancar, intinya itu ya teman-teman. Itu dulu teman-teman video singkat tentang penjodohan murai batu dari A sampai Z. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman pengen diskusi tentang penjodohan dan apa masalahnya, bisa langsung komentar ya, pasti nanti saya jawab, meskipun telat 1-2 hari, tapi pasti saya jawab, insya Allah saya jawab. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe gratis ya teman-teman. Terima kasih, salam ternak sampai manak, see you, bye bye.